wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Fauzi Ganim dan apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Lagi dan lagi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menonaktifkan kepala SMA yang ada di Jawa Barat. Kepala SMA yang dimaksud adalah SMA Negeri 1 Cianjur. Perihalnya masih sama seperti SMA 6 Depok, yaitu terkait dengan kasus studi tour ke Bali. SMA 6 Depok minggu lalu juga cukup viral karena pasca dilantik Deddy Mulyadi eh, menonaktifkan kepala SMA 6 Depok karena tidak mengindahkan himbauan dari PJ Gubernur Jawa Barat sebelum Deddy Mulyadi terkait dengan studi tour. Kita simak dulu videonya berikut ini. Meski jauh, saya tetap kangen terus sama warga Jabar dan saya memberikan perhatian dari berbagai aktivitas yang dilakukan. Yang pertama, kami sampaikan bahwa 2 hari yang lalu kami menurunkan tim inspektorat ke SMA Negeri 1 Cianjur. Dan tadi malam sudah diputuskan dan disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan Kepala SMA Negeri 1 Cianjur dinonaktifkan sementara karena kami harus melakukan pendalaman terhadap berbagai kegiatan pengelolaan keuangan di SMA Negeri 1 Cianjur. Dan itu juga akan terus kami lakukan ke seluruh SMA dan SMK di seluruh Provinsi Jawa Barat, sehingga kami bisa mendapatkan rekomendasi yang objektif untuk kepentingan dunia pendidikan. Apabila kepala sekolahnya ditemukan kesalahan berat, maka dan tidak bisa lagi ditolerir, maka kami akan memutuskan diberhentikan permanen dan selanjutnya akan ditugaskan menjadi guru biasa di seluruh sekolah di Provinsi Jawa Barat. Kami sampaikan pada seluruh orang tua siswa, saya menyampaikan, pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini sangat sungguh-sungguh membenahi pendidikan di Jawa Barat. Meringankan pembiayaan yang dikeluarkan oleh orang tua. Karena kami sudah mengeluarkan uang puluhan triliun, tetapi kalau di sekolahnya masih ada pembebanan dengan biaya yang tinggi, itu artinya bahwa subsidi yang diberikan puluhan triliun itu tidak ada maknanya. Selanjutnya juga kami minta pada seluruh orang tua memiliki ketegasan terhadap anak-anaknya. Tidak memanjakan anak-anaknya dengan berbagai fasilitas, motor, baju yang bagus-bagus, yang mahal-mahal, kemudian juga uang jajan yang tinggi. Karena apa? Karena apa artinya negara memberikan subsidi pendidikan kalau orang tuanya setiap pagi mengeluarkan uang yang cukup besar untuk biaya jajan anaknya. Ke depan, anak-anak harus mulai memiliki investasi dalam bentuk tabungan. Sehingga kalau suatu saat orang tuanya tidak punya uang, atau ada musibah yang dialami, maka anak-anaknya bisa tampil menjadi pahlawan untuk ikut meringankan beban orang tuanya. Hari ini orang tua banyak yang lemah sehingga kalah oleh anak-anaknya. Kemudian yang berikutnya juga kami sampaikan, kegiatan-kegiatan di sekolah seperti kegiatan kenaikan kelas, kelulusan, perpisahan dengan berbagai istilah kekinian, foto bersama sesama angkatan, foto bersama sesama angkatan dalam satu kelas. Kami tidak melakukan pelarangan. Saya katakan tidak melakukan pelarangan. Dan selanjutnya yang kami harapkan adalah seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan di sekolah secara gotong royong. Siswa membuat dekorasi di ruangan. Siswa membuat panggung secara bersama dan bergotong royong. Siswa menyediakan fasilitas seni secara gotong royong. Fasilitas sastra secara gotong royong. Membuat hiburan di sekolah secara gotong royong yang berasal dari seluruh kreativitas siswa. Bukan mendatangkan dari luar. Kenapa? Karena bersekolah itu harus membangun kreativitas
Kalau mendatangkan dari luar dengan biaya yang tinggi, akan selalu menimbulkan problem keuangan bagi orang tua siswa. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih pada semuanya. Mari kita bersama-sama membangun pendidikan Jawa Barat yang berkarakter, di mana seluruh siswanya memiliki karakter cager, bager, bener, pinter, singer yang disebut dengan Pancawaloya. Nah, seperti itu video yang cuplikan video yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait dengan penonaktifan Kepala SMA Negeri 1 Cianjur yang disebabkan karena studi tur ke Bali. Nah, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi itu menonaktifkan ya Kepala SMA Negeri 1 Cianjur karena hasil penyelidikan yang dilakukan oleh tim Inspektorat Provinsi Jawa Barat ke SMA Negeri 1 Cianjur disimpulkan bahwa SMA Negeri 1 Cianjur tidak mengindahkan instruksi dari PJ Gubernur atau dari Gubernur Jawa Barat terkait himbauan untuk tidak melaksanakan studi tur ke luar Jawa Barat. Hasil pemeriksaan Kepala SMA 1 Cianjur dinonaktifkan sementara karena kami harus melakukan pendalaman terhadap berbagai kegiatan dan pengelolaan keuangan di SMA 1 Cianjur. Tadi juga Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengatakan pemeriksaan akan dilakukan tidak hanya di SMA Negeri 1 Cianjur, tapi akan dilakukan ke seluruh SMA dan SMK lainnya di Provinsi Jawa Barat. Karena Deddy Mulyadi ingin mendapatkan rekomendasi yang objektif untuk kepentingan di dunia pendidikan. Deddy juga menegaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat ini benar-benar bersungguh-sungguh dalam membenahi pendidikan Jawa Barat untuk dapat meringankan pembiayaan yang dikeluarkan oleh orang tua. Seperti yang kita ketahui bahwa selama ini beban biaya seperti studi tur, perpisahan, wisuda yang dilakukan oleh SMA dan SMK di Jawa Barat, tidak hanya SMA tapi SMP, SD, TK, itu sangat memberatkan keluarga ataupun orang tua. Karena yang kita ketahui orang tua di Jawa Barat ya, nggak hanya di Jawa Barat sebetulnya, di daerah-daerah Indonesia, di wilayah lain pun di Indonesia itu merasakan kesulitan dan kondisinya banyak yang memang tidak mampu. Kenapa pemerintah mengeluarkan puluhan triliun per tahun untuk membiayai sekolah-sekolah ini? Karena memang kondisinya perlu disubsidi dan perlu dibantu. Nah, namun juga Deddy Mulyadi itu mengimbau kepada orang tua untuk tegas kepada anaknya dan tidak memanjakan anak-anaknya sekolah. Seperti misalkan memberikan fasilitas seperti sepeda motor, kemudian handphone, uang jajan yang terlalu berlebihan sehingga anak itu bisa terjerumus ke hal-hal negatif lainnya. Jadi menyarankan lebih baik anak orang tua menginvestasikan anaknya dengan cara menabung sehingga di masa yang akan datang memiliki dana yang cukup untuk anak itu sendiri ataupun untuk keluarga. Ia juga menambahkan kegiatan sekolah seperti kenaikan kelas, kelulusan, dan perpisahan itu tidak dilarang, seperti foto bersama, membuat video. Saat ini kan lagi ramai membuat video ya, menggunakan drone, membuat kolase-kolase yang cukup keren, cuma memang membutuhkan biaya yang cukup banyak karena harus punya kaos ya, dia membuat kaos angkatan dan lain sebagainya. Nah, namun Deddy mengharapkan kegiatan tersebut digelar di sekolah secara bergotong royong. Nah, ini ada satu kunci yang saya teringat dulu masa saya bersekolah juga. Kita perpisahan dilakukan di sekolah gitu ya. Jadi kita bangun karena kita juga di OSIS ya, saya di OSIS dan biasa menjadi panitia juga setiap perpisahan di sekolah itu. Kita membuat kreativitas di panggung, bikin nama perpisahan. Kalau dulu kan nggak ada digital printing ya, banner itu nggak ada.
Kita buat dari kain, lalu di apa namanya, styrofoam, dibentuk nama, dipotong-potong sehingga menjadi tulisan. Nah, lalu banyak ya, kita bikin kreativitas-kreativitas yang menurut saya itu sangat positif dan kesannya pun tetap berkesan ya, yang namanya perpisahan pasti berkesan. Selagi kita berpisahan bersama teman-teman, bersama guru, dalam satu momen bersama, itu merupakan kesan gitu ya. Karena belum tentu ketika kita melakukan perjalanan, misalkan perpisahan di Bandung, perpisahan di Jogja, di Bali, belum tentu kondisi kita fit, sehat, lalu kita merasakan merasakan kesan momen-momen perpisahan itu. Bisa jadi dalam proses perjalanannya banyak juga yang sakit itu karena memang menempuh perjalanan yang cukup jauh. Akhirnya apa? Akhirnya momennya pun hilang karena perjalanan yang cukup jauh. Nah, seperti itu yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang baru saja membuat kebijakan penonaktifan Kepala SMA Negeri 1 Cianjur yang berinisial AS karena di hasil investigasi inspektorat ditemukan melanggar himbauan. Dan jika ditemukan nanti hasil lebih lanjutnya ditemukan pelanggaran yang cukup berat, maka tidak hanya dinonaktifkan sementara, namun bisa diberhentikan secara permanen dari jabatannya sebagai kepala sekolah dan ditugaskan kembali menjadi menjadi guru biasa gitu ya. Nah, seperti itu ulasan terkait dengan penonaktifan Kepala SMA Cianjur. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel ini ya teman-teman.